Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan membahas soal standar UTBK biologi. Sebelum kita lanjut ke soal, kita akan membahas mengenal siklus karbon apa itu dan bagaimana siklus karbon itu dapat terjadi. Jika kita ringkas, maka poin-poin yang terjadi pada masing-masing siklus karbon di tiap lapisan ekosistem antara lain daratan berasal dari produk buangan respirasi organisme heterotrof yang berbentuk karbon dioksida CO2. Organisme heterotrof mengambil udara dalam bentuk oksigen O2 dan melepaskan dalam bentuk karbon dioksida melalui proses respirasi seluler. Organisme heterotrof juga mengambil karbon dari organisme autotrof yang dikonsumsinya untuk mendapatkan energi. Hal ini disebabkan organisme heterotrof tidak dapat mengolah karbon CO2 yang ada di udara secara langsung. Organisme autotrof mengambil karbon di udara dalam bentuk karbon dioksida CO2, kemudian disintetis menjadi bentuk senyawa organik seperti glukosa. Glukosa yang disintesis akan menjadi energi dan penyusun tubuh dari organisme autotrof. Organisme yang telah mati juga akan terdekomposisi oleh dekomposer. Dekomposer akan memutus ikatan karbon dan menyimpannya di dalam tanah. Dekomposer atau fungi atau jamur atau bakteri akan mengurai senyawa karbon pada hewan dan tumbuhan yang mati dan mengubah menjadi CO2 jika oksigen tersedia atau menjadi metana CH4 jika tidak terdapat oksigen. Manusia juga berkontribusi dalam kontribusi karbon melalui aktivitas industri. Aktivitas industri seperti pengambilan gas alam, batu bara, serta bahan bakar fosil lainnya akan diolah dan digunakan sebagai bahan bakar kendaraan dan kebutuhan lainnya. Produksi karbon yang dihasilkan dari industri berupa CO2 dan hasil pembakaran oleh kendaraan akan berupa karbon monoksida CO. Dan lautan. Karbon yang ada di lautan berasal dari biota-biota lautan yang telah mati dan tenggelam ke dasar lautan. Biota yang telah mati akan terdekomposisi oleh dekomposer di dasar lautan dan dekomposer akan memutus ikatan karbon pada biota yang telah mati. Karbon akan tersimpan di dalam sedimen laut. Fenomena alam seperti erupsi vulkanik dan hidrotermal vents akan menyumbang karbon berbentuk sedimen. Sedimen ini akan masuk ke dalam lautan dan menyatu dengan sedimen lautan lainnya. Karbon yang tersimpan di dalam tanah atau daratan akan terbawa oleh air ke dalam laut jika terjadi hujan. Karbon terlarut yang didapatkan dari kerusakan karena hujan berbentuk CaCO3 umumnya berasal dari pelapukan batuan. Sedangkan karbon di atmosfer berasal dari akumulasi kontribusi karbon di daratan dan lautan CO2. Buangan karbon dalam bentuk CO2 dari respirasi seluler akan kembali ke udara. Karbon yang terkumpul di dalam lautan akan kembali ke udara seiring dengan adanya proses penguapan CO2. Nah, jadi itu dia siklus karbon dapat terjadi. Nah, sekarang kita lanjut ke soal. Di sini sudah ada soal. Unsur karbon berpindah dari atmosfer sebagai sumber karbon ke produsen, konsumen, detritivor, dan berakhir di tanah. Sebabnya, unsur karbon di alam berpindah dan berubah bentuk mengikuti daur biogeokimia. Di sini terdapat pilihan jawaban. A. Jika pernyataan benar, alasan benar, dan keduanya menunjukkan hubungan sebab dan akibat. B. Jika pernyataan benar, alasan benar, tetapi keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab dan akibat. C. Jika pernyataan benar dan alasan salah. D. Jika pernyataan salah dan alasan benar. E. Jika pernyataan dan alasan keduanya salah. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan. Siklus karbon merupakan salah satu siklus biogeokimia. Siklus karbon dimulai ketika karbon dioksida di atmosfer diserap oleh produsen untuk proses fotosintesis. Fotosintesis menghasilkan karbon organik yang nanti akan berpindah ke herbivora dan karnivora melalui rantai makanan. Setiap anggota rantai makanan akan menggunakan karbon tersebut untuk menghasilkan energi melalui proses respirasi. Proses ini menghasilkan produk sampingan berupa karbon dioksida yang akan kembali ke atmosfer. Selain itu, anggota rantai makanan juga akan menggunakan karbon tersebut untuk membangun tubuhnya. Ketika mereka mati, tubuhnya akan diuraikan oleh detritivor dan dekomposer. Hasil penguraian ini akan membentuk karbon dioksida, sehingga karbon akan kembali ke atmosfer. Oleh karena itu, pernyataan salah, alasan benar karena unsur karbon berpindah dan berubah bentuk mengikuti daur biogeokimia. Contohnya, ketika di atmosfer karbon berbentuk karbon dioksida, ketika berpindah ke produsen diubah menjadi karbon organik. Jadi,
Jawaban yang benar adalah D. Nah, itu dia tadi pembahasan soal kita. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.